Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti kuliah ekonomi makro Islam pada siang ini tanggal 20 April 2025. Pada pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan pembicaraan dalam tema yang lebih besar, yaitu karakteristik ekonomi Islam. Sedangkan tema yang lebih kecil atau topiknya pada hari ini adalah tentang keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi dalam karakteristik ekonomi Islam itu antara lain ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Ini apa? Khas ajaran Islam dan yang kemudian membuat khas pada karakteristik ekonomi Islam. Dalam hal ini tentang kekhasan dari ajaran Islam, beberapa ahli dari Barat atau biasanya disebut kaum orientalis, yaitu pakar-pakar dari Barat, dari Eropa, yang menekuni tentang kebudayaan Timur, termasuk di dalamnya agama-agama di dunia Timur. Mereka mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran, membuka diri. Padahal menjaga diri itu artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah konservasi. Tapi Islam ini meskipun mempunyai sikap konservasi, menjaga diri, tapi tidak bersifat konservatif. Artinya kalau sudah konservatif itu secara ekstrim tertutup, untuk menjaga dirinya itu tertutup. Tapi Islam ini tidak, menjaga diri tapi tetap terbuka dan toleran, membuka diri. Selain itu, para ahli juga menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur sakral, ini kesucian, mementingkan segi akhirat, dan sekaligus juga memiliki unsur profan, duniawi. Dan ini unsur duniawinya itu unsur profan dan unsur duniawi ini tidak terpisahkan. Ini sebuah paragraf atau alinea yang syarat, padat. Oleh karena itu perlu saya uraikan bahwa yang pertama, Islam sebagai agama yang menjaga diri. Di dalamnya terdapat ajaran untuk menjaga diri, upaya konservasi, tapi tidak bersifat konservatif, tidak bersifat ekstrim tertutup. Meskipun kita akui
ada aliran atau kelompok dalam Islam ini yang menganut paham konservatif. Nah, dalam upaya konservasi antara lain agama Islam itu menjaga kemurnian akidah. Jadi agama Islam itu akidah ini tidak boleh dicampur aduk. Nah, sekarang ini kan zaman aneh ya. Tolong lihat di YouTube, di Google Anda lakukan searching. Nah, sekarang ini ada pesantren interfaith, macam-macam keyakinan dalam satu pesantren. Nah, jadi pesantren tapi di dalamnya ada berbagai macam ajaran agama. Nah, disebutnya pesantren interfaith. Nah, ini justru kita itu sebaliknya. Kita terbuka tapi harus menjaga akidah. Nah, kalau santri-santri yang belum matang kemudian sudah dididik secara campur aduk, ya kalau di sekolah umum campur aduk kan dia memang bukan pendidikan agama. Dan kemudian agamanya juga pisah-pisah di sekolah umum itu, di SMA maupun di sekolah-sekolah umum lainnya itu ada pendidikan agama, tapi ini dipisah. Ketika ada pendidikan agama A misalnya, penganut agama B ditanya, kalau mau ikut silahkan, kalau tidak mau ya monggo meninggalkan kelas. Ini sudah berlaku aturan yang baik. Nah, ini kok ada pesantren interfaith. Dalam konservasi antara lain menjaga kemurnian akidah, dengan kata lain menjauhkan diri dari anasir kemusyrikan. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah itu sebagai perbuatan dosa dan tidak diampuni oleh Allah itu. Nah, selain itu, Islam juga menjaga kemurnian ajaran pokok. Nah, misal menyangkut ibadah mahdoh yang di dalamnya terdapat syarat dan rukun. Dalam ibadah mahdoh itu kan selalu ada syaratnya. Ibadah sholat ada syarat rukunnya, haji ada syarat rukunnya, puasa ada syarat rukunnya. Nah, ini syarat rukun ini dijaga untuk menjaga kemurnian ajaran. Misal menyangkut ibadah mahdoh tadi ada syarat rukun, ini tidak boleh ditambah dan dikurangi. Misal sholat fardu, ini antara lain rukunnya wajib menggunakan bahasa Arab. Wajib menggunakan bahasa Arab. Ini tidak boleh diganti dengan bahasa ajam non-Arab. Atau ditambah terjemahannya sebagaimana dilakukan oleh Roy Yusman. Jadi ada orang yang menambah rukun sholat ini dengan terjemahan, yaitu Yusman Roy.
dari Malang, Jawa Timur. Yang seperti inilah yang disebut, sebenarnya yang disebut bid'ah itu seperti ini. Dan ini dilarang, meskipun pencipta bid'ahnya beralasan tambahan terjemahan itu menurut dia penting agar orang Islam non-Arab itu mengerti arti teks bacaan dalam sholat, sehingga sholatnya bisa tambah khusyuk. Tapi ini nggak boleh, ini bid'ah. Dan inilah yang sebenarnya dikatakan bid'ah dolalah, ini nggak boleh. Nah, karena sudah ibadah mahdoh ini sudah ada syarat rukunnya yang pasti. Nah, ini jangan sebenarnya di video-video saya yang lain, kalau Anda mau melacak video saya juga sudah membuat video tentang bid'ah, jadi orang pada umumnya asal nggak ada perintah dalam Quran maupun hadis itu dikatakan bid'ah. Nah, padahal masing-masing mazhab itu punya grand teori sendiri-sendiri. Mazhab apapun, mazhab sosiologi, ini antara Weber dengan Karl Marx, itu masing-masing punya grand teori. Dan grand teori itu tidak bisa dipertemukan karena terdapat perbedaan yang diametral. Weber mengatakan dalam masyarakat itu ada hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang harmonis. Yang kaya butuh yang miskin. Masa Anda seorang mahasiswa, misalnya orang tua Anda punya kebun yang luas, kebun kelapa yang luas, masa Anda disuruh manjat pohon kelapa sendiri? Kan orang kaya punya kebun, punya pohon kelapa, pengen kelapa muda atau degan, itu nyuruh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya supaya dikasih pekerjaan dan artinya akan mendapatkan uang. Orang kaya butuh orang miskin. Orang kaya misalnya gentengnya bocor, meskipun dia bisa manjat sendiri, bisa dandanin sendiri, tapi kalau sampai jatuh diketawain orang. Rezeki orang miskin kok diambil sendiri. Ini saling membutuhkan. Itu Weber dalam melihat masyarakat. Karl Marx sebaliknya, melihat masyarakat sering konflik, itu dia melihatnya dalam masyarakat itu ada unsur konflik, dan ini unsur konfliknya itu lebih ditonjolkan. Ini karena dia melihat ada perang, ada konflik atau perselisihan, yang kaya nggak mau dekat dengan yang miskin cemburu pada yang kaya. Nah, itu Karl Marx melihatnya seperti itu. Jadi ada perbedaan diametral yang tidak bisa diketemukan. Nah, ini mazhab dalam agama juga gitu. Grand teorinya Imam Syafi'i itu syaratnya cuma kalau nggak ada larangan ya boleh-boleh aja. Masa mau mengerjakan sesuatu nyari dulu ini ada larangannya apa enggak gitu. Ada diperintah apa enggak gitu. Ini kan kelamaan.
Jadi mazhab Syafi'i itu grand teorinya asal tidak ada larangan berarti boleh, nggak usah nunggu perintah. Jadi Anda kalau kerja ya asal tidak ada larangan, nggak usah nunggu perintah, kerjakan aja. Jadi ini lebih dinamis. Tapi mazhab Hanafi misalnya, itu kalau nggak ada perintah, itu berarti nggak boleh, berarti bid'ah. Ini ya sebenarnya ini grand teori sudah dibikin masing-masing. Ini terserah pengikutnya sebenarnya, nggak usah dipertemukan, nggak usah diperdebatkan. Nah, jadi Anda terserah amalan Anda, kemudian yang lain atau saya misalnya terserah amalan saya. Jadi ada grand teori yang dijadikan pedoman. Nah, kemudian poin B-nya pada dasarnya Islam adalah agama yang terbuka, membuka diri dan toleran. Sebagai agama yang membuka diri, Islam telah mencatat sejarah keemasannya sehingga Islam mencapai kejayaan. Jadi tidak konservatif. Islam contohnya dalam membuka diri apa? Ulama-ulama Islam pada periode awal, pada abad pertengahan, itu banyak mempelajari filsafat Yunani. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Islam, ulama-ulama Islam banyak mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani. Hasilnya apa? Islam berkembang dengan cepat sekali, sehingga abad pertengahan itu Islam mencapai zaman keemasannya. Nah, kemudian poin C-nya, Islam agama yang toleran. Antara lain dapat dilihat dari ucapan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum apa artinya? Keselamatan bagimu. Ini merupakan janji atau jaminan yang disampaikan orang Islam yang mengucapkan salam pada orang lain, yaitu jaminan keselamatan terhadap jiwa, raga, harta benda, orang tersebut yang diberi salam. Nah, dan kemudian masih ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan doa agar orang yang diberi salam itu mendapat rahmat Allah serta mendapat barokahnya. Oleh karena itu sebenarnya mengucapkan salam itu harus disertai penjiwaan dan rasa tanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain yang diberi salam. Sehingga orang yang diberi salam itu merasa aman, nyaman, dan tentram. Jadi tidak sepatutnya salam itu diucapkan dengan pekik yang keras dan nada yang tinggi yang justru menebarkan ancaman kepada orang yang diberi salam. Sebagaimana salam preman-preman bis kota yang ketika ya ada yang
terus terang mengucapkan butuh dana. Ada yang dulu mengucapkan bahwa dia adalah mantan nabi, sehingga ini membuat orang ketakutan. Salamnya seperti itu, kemudian malah ada yang ya setengah pengamen, ngamen sambil ngancam. Ini salam yang nggak benar, ini salam yang harusnya berjanji atau apa, menjaga orang yang diberi salam atas keselamatan jiwa, raga, dan hartanya, tapi ini malah dengan pakai keras mengancam dan kemudian memalak. Kemudian poin D, tidak dalam ajaran Islam ini terdapat unsur sakral, suci, dan memiliki nilai rohani. Sekaligus ada unsur profan yang bersifat duniawi. Sebagai ilustrasi, ibadah mahdoh, misal menjalankan sholat, terdapat syarat-syarat. Orangnya yang akan melakukan sholat itu harus bersuci, bebas dari najis, bebas dari hadas besar maupun kecil, pakaiannya harus bersih dan suci, tempatnya juga harus bersih dan suci. Contoh lain, dalam pernikahan ini juga ada nilai-nilai sakral, disunahkan oleh Nabi. Selain disunahkan, ini nikah ini menjadikan hubungan dua anak manusia yang berlainan jenis ini menjadi halal. Dan hubungan keduanya ini memiliki risiko tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab masing-masing pihak secara hukum. Ada yang wajib menafkahi, suami wajib menafkahi baik lahir maupun batin. Istri juga ada kewajiban ketika diajak oleh suaminya. Jadi di dalam peristiwa pernikahan itu ini syarat makna. Dapat Anda bayangkan, misalnya dua pasangan hari ini dia check in, belum nikah, check in di hotel, haram. Tapi besoknya dia akad nikah, terus kemudian honeymoon ke hotel yang sama, di kamar yang sama. Jadi ada dua insan, kemarinnya di hotel yang sama, di kamar yang sama, haram dia. Tapi setelah mengucapkan qabiltu nikahaha bil mahri madkur di depan penghulu dan wali serta saksi, balik lagi ke hotel yang sama, di kamar yang sama,
di jam yang sama mungkin. Nah, itu sudah beda, yang kemarin haram, yang sekarang halal, bahkan wajib, karena memberikan nafkah batin kepada sang istri. Jadi ini zunik, ini perlu penghayatan. Jangan sampai seperti ini, ada artis yang mengatakan, apa sih arti nikah? Arti nikah kan cuma secarik kertas atau sebuah buku akte nikah. Bukan itu. Itu hanyalah catatan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah untuk ketertiban hubungan warga negara yang berlainan jenis ketika membangun unit organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga. Itu kertas itu hubungannya dengan itu, tertib administrasi yang dibutuhkan oleh negara. Sementara yang dilakukan oleh pengantin, dua pasang calon suami istri, itu adalah keabsahan hubungan mereka. Jadi itu unsur ukhrawinya sangat syarat dengan unsur-unsur ukhrawinya. Sedangkan unsur propannya, yaitu sebenarnya di dalam perkawinan itu ya ada ada tanggung jawab akhirat, kemudian ada tanggung jawab duniawi. Nah, kemudian juga ada unsur hiburannya, sehingga ada hadis yang mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholihah. Jadi dunia itu tempat kesenangan, tempat hiburan, dan hiburan yang paling baik di dunia ini adalah mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Ini unsur duniawinya. Jadi nikah ini zunik. Demikian juga dalam urusan bisnis, ekonomi, juga mengandung dua dimensi, duniawi dan ukhrawi, yang tidak terdikotomi, tidak bisa dipisahkan. Jadi bisnis itu ya berkaitan dengan unsur keluarga. Suami harus menafkahi istri, keluarga, sehingga wajib bekerja. Ini kan kecil-kecilannya. Nah, terus kemudian besarannya, ya kemarin kan sudah saya bikin video tentang sumur Osman. Nah, ini pentingnya dalam Islam itu ibadah dan bekerja. Jadi nanti kalau di antara Anda aja yang menjadi ustadz, pengajian Anda, kan pengajian sekarang di perumahan itu dicarikan malam Senin kan biasanya. Nah, bukan malam Minggu, karena malam Minggu itu ya mungkin orang ada yang rekreasi kuliner, ngajak keluarganya makan-makan di restoran, makan-makan enak, atau jalan-jalan. Dicarikan hari Senin ini supaya orang itu dalam keadaan free. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Ada mereka yang malam Senin juga punya jadwal kesibukan bisnis sendiri. Nah, terus kemudian ada yang mengatakan pengajian sudah dibikin jadwalnya malam Senin, masih kerja aja, orang kok mikirin duniawi aja.
Jangan begitu. Mikirin duniawi itu artinya kalau orang itu kemudian bisa menjadi kaya dan seperti Utsman dapat menyelamatkan warga Madinah, bukan cuma Islam aja, yang di luar Islam, yang Nasrani maupun juga yang Yahudi, meskipun sumur itu tadinya milik orang Yahudi, tapi mereka kan ketika beli air kan tetap harganya sama. Tapi setelah dibeli oleh Utsman, akhirnya sumur digratiskan. Ini kemarin rupa-rupanya juga nggak begitu di videonya nggak disimak, sehingga pertanyaannya atau jawabannya, pertanyaan berkaitan dengan Utsman ini ngarang sendiri. Dosen bapak dulu ada yang ngeritik mahasiswanya, mengatakan Anda ini bukan mahasiswa yang bodoh, mahasiswa yang pintar, tapi nggak mau belajar, nggak mau materi kuliah itu tidak mau baca. Ketika ada soal dalam ujian, Anda ngarang sendiri. Ciri-ciri orang pintar itu kan ngarang sendiri. Nah, tapi kalau ngarangnya nggak tepat, itu ya salah gitu. Jadi ya tolong Anda yang sudah pintar-pintar ini ya harus belajar. Dan ketika belajar itu, ya Bapak sebenarnya juga nggak pingin jawaban Anda itu persis seperti yang Bapak ajarkan. Misalnya menolak tapi Anda punya alasan. Nah, seperti misalnya ini, Bapak itu banyak belajar dari